5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, good morning students. How are you today? Yes, okay. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran 1, yaitu subtema 1, tentang manfaat tumbuhan di sekitar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, tidak lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Yuk kita belajar. Are you ready? Oke. Anak-anak, apakah kamu suka membaca dongeng? Siapa yang suka? Ya, Miss juga suka dengan dongeng, sangat suka. Tahukah kamu apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Ya, biasanya dongeng itu bersifat menasehati atau mengingatkan tentang kebaikan. Berdasarkan isinya, jenis-jenis dongeng terdiri atas 5 jenis, yaitu fabel, legenda, mite, sage, dan parabel. Ya, apa itu fabel, legenda, mite, sage, dan parabel? Ya, kita ulas satu demi satu. Kesatu adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang atau hewan. Contoh dongeng fabel diantaranya Kacil Mencuri Mentimun, ada Rubah dan Buah Anggur, ada juga Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dongeng fabel. Kedua yaitu legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan peristiwa yang berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contoh dongeng legenda yaitu dongeng terjadinya Danau Toba, asal mulanya Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Dan ketiga yaitu mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi ceritanya tentang kepercayaan animisme. Contoh dongeng mite yaitu dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng tentang Rama dan Sinta, dongeng tentang Dewa Wisnu, dan lain sebagainya. Keempat adalah sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Sage biasanya menyebar dari mulut ke mulut
sehingga lama-kelamaan terjadilah tambahan cerita yang bersifat khayal. Contoh dongeng sage yaitu dongeng Jaka Tingkir, dongeng Si Pitung, dongeng Jaka Tarub, dan lain sebagainya. Kelima adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Contoh dongeng parabel yaitu dongeng Si Malin Kundang. Unsur-unsur dari dongeng ada 5, yaitu 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kedua, yaitu latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Ketiga, yaitu alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan yaitu watak karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Kelima, amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seseorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembacanya. Itu adalah unsur-unsur dari dongeng. Oke anak-anak, setelah kamu mengetahui tentang pengertian dari dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur dongeng, sekarang simak dongeng yang akan dibacakan oleh Miss Susi ya. Disimak dan didengarkan. Judulnya Pengembara dan Sebuah Pohon. Miss bercerita ya. Ada 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dalam sebuah dongeng terdapat amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon mengandung pesan bahwa kita harus selalu belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, dari dongeng tadi, pesan yang disampaikan yaitu kita harus selalu bersyukur walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, susah, kita tetap harus bersyukur. Anak-anak, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih
segar. Anak-anak, gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Perhatikan gambar berikut. Melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti gambar berikut ini. Nah, perhatikan. Pertama, badannya berdiri tegak. Kedua, kepakkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Kemudian putarlah badan ke kanan dan ke kiri ya. Kalian coba di rumah supaya badan kalian bisa sehat ya, dengan cara meliukkan badan. Gambar berikutnya. Badan kembali berdiri tegak. Rentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan dan ke atas ya. Kalian boleh lakukan agar sehat. Anak-anak, apel adalah tanaman yang buahnya sangat disukai anak-anak. Buahnya berwarna merah dan hijau. Rasti membeli buah apel di pasar. Rasti mengambil satu buah kantong plastik dan memasukkan buah apel sebanyak 24 buah. Lalu ibu mengambil satu lagi kantong plastik yang kedua dan memasukkan buah apel sebanyak 14 buah. Rasti menghitung semua buah apel tersebut. 24 ditambah 14 sama dengan 38. Ternyata semua apel berjumlah 38 buah. Rasti ingin tahu jika posisi apel tersebut ditukar apakah jumlah buah apel akan sama. Dan ternyata jumlahnya sama, yaitu 38 buah apel. Anak-anak, perhatikan cara menghitungnya. Lihat, 24 ditambah 14 sama dengan 38. Ditukar. 14 ditambah 24 sama dengan 38, sama-sama 38. Jadi 24 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 24. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kita balik, 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, tadi Miss sudah berikan contohnya ya. Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut seperti contoh tadi ya. Hari Minggu, Rasti pergi tamasya ke gunung. Rasti pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Itu pernah ya. Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Rasti dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Nah, anak-anak, ini ada lagu judulnya Cemara ciptaan Ate Mahmud. Kalian hafalkan lagunya ya, dan kirim videonya ke Miss kalau sudah hafal. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Dan tidak lupa sesudah belajar kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Belajar yang giat di rumah, semoga bermanfaat untuk kalian.
See you later.